Asal muasal nama Pulau Lingga. Kronierladet dalam bukunya yang berjudul History Notes on Indonesian and Malay menyebutkan bahwa nama Lingga berasal dari kata ling yang berarti naga dan g yang berarti gigi. Nah, tidak jauh berbeda dengan nama yang diberikan oleh para perantau Cina. Menurut para perantau Cina, sebelum mereka sampai di Daik, mereka melihat sebuah gunung, yaitu Gunung Daik, yang bentuk puncaknya seperti gigi naga atau tanduk naga yang bercabang dua, konon dahulu bercabang tiga, yang mereka sebut Lengge. Istilah Lingga juga terkait dalam pengertian keagamaan agama Hindu. Dikarenakan Gunung Daik bercabang tiga dan salah satu puncak gunung menyerupai perlambang halus. Asal mula nama Daik. Di suatu masa, datanglah para perantau dari Mandir, Pangkalan Lama, dan Jambi ke Daik. Sebelum sampai di Daik, mereka singgah di salah satu pulau yang bernama Mupar. Dahulunya Pulau Mupar bernama Pulau Lepa dan lama-kelamaan menjadi Mupar. Kemudian menyusuri sungai di sekitar Pulau Mupar. Dalam penyusuran tersebut, mereka menancapkan pancang sebagai tanda bahwa mereka telah menyusuri sungai yang bersangkutan. Tanda-tanda itulah yang akhirnya membuat sungai bersangkutan disebut sebagai Sungai Tanda atau Tanda. Dari sungai ini mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di sebuah tempat yang tanahnya datar, air yang jernih mengalir dari air gunung. Di tempat ini mereka sangatlah terkesan. Menurut mereka, tempat ini sangat baik. Kesan inilah yang kemudian menjadi nama sungai dan daerah sekitarnya. Dengan perkataan lain, sungai dan daerah sekitarnya diberi nama baik. Tapi, nama itu lama-kelamaan berubah menjadi baik. Tidak diketahui kapan kata baik berubah menjadi daik. Mungkin karena sejak seseorang salah dengar sehingga kata baik menjadi daik. Lalu kedepannya Daik Lingga berkembang menjadi ibu kota Kesultanan Riau Lingga. Tanah Kepulauan Riau sudah tidak terbentangkan lagi sebagai salah satu wilayah Indonesia yang memiliki pesona wisata alam yang sangat mengagumkan. Provinsi yang terdiri dari 2048 pulau ini memiliki keindahan alam di setiap pulaunya, mulai dari laut dan pantainya. Salah satu pantai yang memiliki pesona wisata memukau di tanah Bunda Melayu ini adalah Pantai Batu Berdaun yang terletak di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga. Pantai Batu Berdaun memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan hamparan pasir putih bersih yang mampu memanjakan mata. Belum lagi air laut yang biru dan ombak yang menambah pesona pantai ini. Secara administrasi, Pantai Batu Berdaun terletak di Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk dapat mengakses ke lokasi ini, kita dapat melakukan perjalanan via laut. Pantai Batu Berdaun memiliki filosofi di balik namanya yang terdengar unik, yakni batu yang ditumbuhi oleh pohon di atas batu. Ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk melihat batu yang ditumbuhi pohon. Sejarah Pantai Batu Berdaun ternyata ada sejarah yang unik.
yang menyelimuti pantai ini. Itulah mengapa sampai pantai ini disebut dengan Batu Berdaun. Pantai di sini memiliki batu yang umurnya sudah lama. Ada di area pantai dan di atas batu dapat ditumbuhi berbagai macam tanaman pantai. Nama dari tumbuhan yang tumbuh di atas batu itu sendiri adalah saike. Saike merupakan tumbuhan sejenis bonsai yang memang dinamai oleh para pecinta bonsai. Segala macam tumbuhan dapat tumbuh dengan baik di atas batu tadi. Sejarah meriam tegak di Pantai Batu Berdaun, Kepulauan Riau. Benda kuno warisan sejarah ini menjeng di pinggir pantai dan tepian jalan Batu Berdaun, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep. Separuh meriam tegak tertancap di dalam tanah dengan posisi moncong, berdiri lurus menatap langit. Meriam ini disebut-sebut peninggalan zaman Kerajaan Riau. Konon sambung kisah bermula saat terjadi perseteruan sengit antara putri Kerajaan Riau, Lingga dan Pangeran. Dari sejumlah artikel di jagat maya, beraneka versi soal kisah meriam tegak. Dituliskan bahwa separuh batang meriam terbenam di tanah ini dipicu pada zaman itu. Sang pangeran mengingkari apa yang pernah diucapkan janji setia terhadap Tuan Putri. Ingkarnya sang pangeran dengan janji-janji tersebut. Si Tuan Putri kecewa dengan apa yang telah diucapkan sang pangeran. Setelah tahu, sang pangeran lari bersama kakaknya Tuan Putri. Sang putri raja tersebut marah. Diambilnya meriam, ditusukkan meriam tersebut ke dalam tanah. Masalah percintaannya dikhianati. Menurut cerita yang kami dapat, pangeran ini datang dari tanah Jawa yang datang merantau ke kerajaan Melayu. Waktu itu di zaman Portugis. Menurut apa yang telah diceritakan, pemerintah pernah beberapa kali berupaya memindai meriam tegak ke lokasi aman, tetapi dia menyebut meriam berwarna hitam ini tidak dapat dipindahkan. Bahkan kendaraan alat berat yang dikerahkan ke lokasi pun kewalahan alias menyerah. Aneh juga, meriam ini tidak bisa dicabut. Hingga kini letak meriam tak bergeser. Pemerintah setempat tetap menjaga dan melestarikan dengan membangun lantai marmer serta memasang pagar mengelilingi meriam. Tampak kain kuning membalut batang meriam tersebut.